Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5736. Tamparan. Sebelum pria itu selesai berbicara, Juliet Romero menendangnya ke tanah dengan tidak sabar. Retakan. Melihat adegan ini, semua tamu lain yang hadir dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah mereka akan datang untuk berbagi musuh. Namun, Juliet Romero segera mengeluarkan senjata api dan menarik pelatuknya langsung ke langit-langit. Ledakan. Dengan dentuman keras, orang-orang ini harus mundur karena takut kehilangan nyawa mereka secara tidak sengaja. Yang terjadi, saya tidak tahu apakah itu akan menjadi pertemuan Buddhis selanjutnya. Untuk membuat masalah pada kesempatan penting seperti itu. Tidak takut mati. Mungkinkah sekte Buddhis kita tidak memiliki kartu sekarang? Papan nama sekte Buddha Bumi dilakukan. Dan itu bisa menakuti banyak orang sampai mati dalam sekejap. Dan itu juga membuat banyak orang secara naluriah takut. Pria pucat itu berkata tanpa sadar pada saat ini. Tuan Santiago Bauer. Kami tidak berani membuat masalah. Tapi ada orang yang tidak tahu kedalaman yang berani main-main di sini. Tuan Bauer. Leon Romero juga menunjukkan ekspresi sedih pada saat ini. Harvey York ini. Dia menjual pil anggukan di istana hiburan bawah tanah di luar tembok besar. Karena hubungannya, saya tidak tahu berapa banyak keluarga dan berapa banyak pria dan wanita bodoh yang dirugikan. Saya memberikan bukti ke kantor polisi dengan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Tujuanku adalah untuk melindungi hukum raja di luar tembok besar dan melindungi keselamatan para siswa sekolah bumi. Tapi karena aku melakukan hal yang benar, York yang bermarga ini meneriakiku. Aku menghindarinya dan bersembunyi di rest house. Tapi orang ini masih sekarat. Rebecca memimpin keadilan, tetapi ditampar oleh rakyatnya. Bahkan biksu prajurit rumah peristirahatan diganggu oleh orang-orangnya. Tuan Santiago Bauer, dia tidak memberimu muka. Bab 5737. Kata-kata Leon Romero memukul hatinya dan menambahkan bahan bakar ke api. Jelas dia tahu betul bahwa ini adalah rumah peristirahatan spirit. Dan apa yang terjadi di sini, Santiago Bauer tidak mau mengurusnya. Karena itu, selama dia memberi Santiago Bauer cukup alasan untuk campur tangan, Santiago Bauer pasti akan menginjak Harvey York sampai mati. Oh, menjual pil mengangguk. Apakah itu merugikan orang-orang di dunia? Pertama, Rebecca dan yang lainnya bangga melihat pemandangan ini pada saat ini. Mereka memang ketakutan dengan kecerobohan Harvey York barusan. Tapi masalahnya sekarang penjaga keamanan rumah peristirahatan dan penjaga kuil puncak awan ada di sini. Sangat mudah untuk menginjak-injak bajingan seperti Harvey York sampai mati. Mungkin setelah diinjak-injak sampai mati, dia juga bisa memberinya beberapa set mantra kebangkitan yang bisa dianggap membantu Harvey York mengangkut jiwa hantu yang sudah mati. Namun, Juliet Romero tampak acuh tak acuh pada saat ini dan tidak peduli sama sekali. Setelah Harvey York hari ini, Juliet Romero tidak menyelidiki apapun. Misalnya, Harvey York membunuh Aldair Ruan, murid dominan Yelu. Dia tahu persis. Bagaimana mungkin sederhana bagi seorang pria besar yang mengangkat tangannya untuk menghancurkan satu generasi raja tentara. Sejauh menyangkut tenaga kerja rumah peristirahatan spirit, dia bahkan tidak bisa melewati level Juliet Romero. Apalagi Harvey York yang tak terduga. Pada saat ini, Harvey York melirik Santiago Bauer dengan ringan. Dan berkata dengan sedikit tersenyum, "Apa? Siapkan anjing untuk mengambil tikus. Urus urusanmu sendiri. Sama seperti kamu.
Kamu berani menyebut dirimu seorang murid Buddhis. Saya pikir terlalu lambat untuk pergi ke Western Paradise. Dan Anda ingin saya memberi Anda tumpangan. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Santiago Bauer menjadi hitam. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Rebecca Monroe tiba-tiba melangkah maju dengan tatapan dingin. Memandang Harvey York dari atas ke bawah beberapa kali. Lalu mencibir. York, aku akan memberitahumu. Buddha peduli dengan manik-manik Z. Tapi saya, Rebecca Monroe, tidak peduli. Apa yang kamu lakukan di pelelangan pagoda roh tidak berpengaruh padaku. Demi kebaikan Anda kepada keluarga Monroe kami, aku akan memberimu kesempatan. Minta maaf kepada Tuan Muda Romero segera. Dan kemudian berlutut di depan Buddha untuk bertobat. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang ingin pergi hari ini. Bab 5738. Jelas. Dalam kognisi Rebecca Monroe, Harvey York mengancam Nuputra Buddha dengan memecahkan manik-manik Z. Bahkan, dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Harvey York berkata dengan ringan pada saat itu, "Maaf. Saya tidak percaya pada dewa. Saya tidak percaya pada agama Buddha. Jadi, semua yang kamu katakan tidak ada artinya bagiku." Mendengar kata-kata seperti itu, semua orang di rumah peristirahatan spirit mengubah ekspresi mereka. Orang ini tidak hanya sombong, tetapi juga tidak memiliki wajah sama sekali. Bajingan ini mencari kematian. Beberapa penjaga hendak melangkah maju, tetapi Rebecca Monroe sudah mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, "Kakak senior, Anda tahu apa yang terjadi pada keluarga Monroe sebelumnya. Orang ini memang baik kepada keluarga Monroe kita. Orang tua itu juga mengingat kebaikannya berkali-kali. Bunuh dia secara langsung. Aku khawatir orang tua itu akan memiliki kesan buruk tentang kita. Itu tidak baik untuk rencana kita selanjutnya. Biarkan aku menanganinya dan memberinya cara untuk hidup." Ada baiknya Rebecca Monroe tidak menyebutkan ini. Ketika dia menyebutkan ini, mata Santiago Bauer tiba-tiba menjadi main-main dan dingin. Terlebih lagi, selama dia berutang budi padaku, gadis kecil Wendy Monroe harus diinjak olehku di masa depan. Ada alasan lain yang tidak dikatakan Rebecca Monroe. Artinya, Nuputra Buddha paling berharap orang ini akan dihina lebih dari membunuh Harvey York. Seringkali, membunuh hati jauh lebih baik daripada membunuh orang. Mendengar kata-kata Rebecca Monroe, Santiago Bauer tersenyum, lalu memandang Harvey York dengan dingin, dan berkata, "Apakah Anda mendengar itu? Saya pikir Anda agak baik kepada keluarga Monroe. Saya dapat mengabaikan fakta bahwa Anda datang ke rumah peristirahatan kami untuk membuat masalah. Tetapi Anda harus melakukan apa yang dikatakan Miss Rebecca Monroe. Kalau tidak, aku tidak keberatan menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis." Pada saat ini, Santiago Bauer sangat kuat. Rumah peristirahatan roh bukan hanya wilayahnya, tetapi beberapa penjaga juga datang. Masing-masing penjaga ini menakutkan. Dan masing-masing adalah raja tentara. Sangat mudah untuk menghancurkan pria seperti Harvey York. Jadi Santiago Bauer percaya diri. Leon Romero bahkan mencibir ketika mendengar kata-kata, "York, jangan minta maaf padaku dulu. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Harvey York berkata dengan ringan, "Hanya kalian. Kalian tidak memenuhi syarat untuk mengancam saya. Apalagi mengatakan apapun untuk memberi saya kesempatan. Saya tidak keberatan memberi Anda pelajaran yang bagus jika Anda memiliki kelemahan yang dirasakan sendiri." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tidak ringan atau berat, tetapi seperti guntur di tanah. Itu meledak di telinga semua orang. Ekspresi para penjaga itu berubah satu per satu. Tangan Harvey York tampak sederhana.
tetapi menunjukkan kultivasi seni bela diri yang baik. Rebecca Monroe sedikit mengernyit saat ini, memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan dingin, "Harvey York, terus buat masalah di sini. Menurutmu itu baik untukmu? Kuil Cloud Top tidak semudah yang kamu kira. Kenapa kamu tidak bisa bergaul dengan Cloud Top Temple dengan keterampilan kecil ini? Sarah Asghari, ini laki-lakimu. Mengapa kamu tidak membujuknya untuk memberitahu dia cara maju atau mundur?" Sarah Asghari bereaksi pada saat ini, dan buru-buru berkata, "Harvey York, cukup sudah. Ini benar-benar tidak baik bagimu untuk membuat masalah di sini. Tidak peduli siapa kamu. Latar belakang kuil puncak awan berada di luar imajinasi. Jika mereka marah, kamu akan berada dalam masalah besar. Bahkan keluarga York di luar tembok besar mungkin tidak bisa menahanmu. Keluarga York di luar tembok besar." Harvey York tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, "Saya tidak tahu tentang keluarga York di luar perbatasan dan keluargamu di luar perbatasan. Saya hanya tahu bahwa saya akan mengambil Leon Romero hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya." Mendengar ini, Sarah Asghari ingin mengatakan sesuatu, tetapi Emily Miller tiba-tiba berdiri. Bab 5739. Harvey York. Apa maksudmu? Kamu bukan dari keluarga York di luar tembok besar. Ada ekspresi luar biasa di wajah Emily Miller, seolah-olah dia adalah seorang penjudi besar yang membuat taruhan yang salah. Harvey York berkata ringan, "Tidak, tidak." Mendengar ini, Emily Miller langsung menjadi antusias. "Itu bukan dari keluarga York di luar tembok besar. Apa yang kamu pura-pura berada di sini? Kamu bukan dari keluarga York di luar tembok besar. Kamu berani menyusahkan Tuan Muda Romero. Berani menyinggung kuil puncak awan. Oke. Aku mengerti sekarang. Kamu hanya sengaja tidak menjelaskan dengan jelas, sehingga orang mengira kamu berasal dari keluarga York di luar tembok besar. Kalau begitu kamu mengejar orang. Kamu akan menarik kulit harimau sebagai spanduk. York, izinkan saya memberitahu Anda. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik jika Anda melakukan ini." Emily Miller, yang merasa telah melihat kebenaran dan merasa telah ditipu, sedikit malu dan marah. "Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu berpura-pura begitu kuat, aku akan menikahi putriku denganmu? Aku memberitahumu, kamu delusi." Harvey York menatap Emily Miller tanpa berkata-kata, dan berkata dengan ringan, "Bibi, maafkan aku. Aku tidak punya perasaan terhadap Sarah Asghari. Tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Bisakah aku menyusahkanmu untuk tidak menambahkan drama pada dirimu sendiri?" Setelah berbicara, Harvey York melirik Juliet Romero dan berkata, "Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bawa Leon Romero pergi. Aku akan memberimu waktu 3 jam. Aku ingin tahu apa yang terjadi dan menghapus semua fitnah padaku." "Ya." Juliet Romero mengangguk, meraih leher Leon Romero secara langsung, dan hendak membawanya pergi. "Dasar bajingan. Jangan berikan wajahmu. Bagaimana menurutmu tentang rumah peristirahatan kita?" Pada saat ini, kepala botak kecil yang mengikuti di belakang Santiago Bauer sangat marah. Kapan seseorang dari dataran tengah yang muncul entah dari mana bisa memamerkan kekuatan mereka di sebuah bangunan kecil di rumah istirahat, dan menjadi tidak bermoral? Pada saat ini, kepala botak kecil itu bergegas ke depan Harvey York dan mengarahkan wajahnya. "Aku memberitahumu, jika kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu, kamu tidak perlu kakak laki-lakiku untuk mengambil tindakan. Aku akan membunuhmu dulu." Ledakan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi menendang kepala botak kecil itu langsung ke tanah. "Berisik." Suaranya acuh tak acuh.
Tetapi seperti raja, menyendiri. Ekspresi Santiago Bauer berubah. Dia melangkah maju, dan berkata dengan dingin, "Kebanggaan. Di wilayahku, orang yang memukulku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat mencoba menyentuhku. Aku berkata padamu, tamparan." Harvey York sama sekali tidak terbiasa dengan Santiago Bauer, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Tetapi menamparkan Santiago Bauer dan menamparkan Santiago Bauer pergi. "Aku akan mengambil Leon Romero. Itu bukan urusanmu, kan? Jika kamu tidak ada hubungannya, letakkan wajahmu di telapak tanganku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu?" Setelah berbicara, Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya dengan jijik. Seolah-olah dia sedang menyeka sesuatu yang kotor. Bagaimana itu bisa terjadi? Penonton tercengang. Dan semua orang saling memandang. Tindakan Harvey York terus-menerus memengaruhi pertahanan psikologis mereka. Jelas. Apakah itu Rebecca Monroe atau ibu dan anak Sarah Asghari? Di mata mereka, mereka tidak menyangka Harvey York berani melakukannya secara langsung. Tanpa diduga, Santiago Bauer ini, yang memiliki sedikit identitas di kuil puncak awan, langsung ditampar oleh Harvey York. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kan? Rebecca Monroe bahkan lebih kesurupan. Mungkinkah mantan bermarga York meminta Nu Putra Buddha untuk berlutut? Bukan karena impulsif, tetapi karena dia berpikir bahwa orang-orang dari kuil puncak awan tidak memiliki wajah di depannya. Bab 5740. Tapi tidak peduli apa, Santiago Bauer adalah orang yang bertanggung jawab atas Rest House. Meskipun statusnya tidak dapat dicapai seperti Nu Putra Buddha, dia jelas bukan sesuatu yang dapat disinggung oleh orang biasa. Leon Romero bahkan lebih tercengang saat ini. Santiago Bauer, yang dia anggap sebagai salah satu pelindung, begitu tak tahu malu di depan Harvey York. Mungkinkah kuil puncak awan berada di luar benteng, sehingga tidak dapat menahan tempat lagi? Tuan Santiago Bauer, saudara laki-laki. Sekelompok orang bergegas mendekat dan buru-buru membantu Santiago Bauer, yang wajahnya merah dan bengkak di sisi kanan. Santiago Bauer tercengang. Dia menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Dan seluruh orang itu dalam keadaan kesurupan. Bunuh dia untukku. Pada saat ini, kepala botak kecil yang baru saja ditendang adalah yang pertama reaksi. Dia melambaikan tangannya dan mengatakan kepada penjaga keamanan untuk menyalakan senjata api mereka dan melangkah maju. Tanpa perintah Harvey York, Juliet Romero langsung mengeluarkan senjata api di tangannya dan menarik pelatuk di kaki kepala botak kecil itu. Ledakan. Dengan dentuman keras, kepala botak kecil itu mencengkeram pahanya dan menjerit dan menggigil di tanah kesakitan. Gaya tak bermoral ini langsung membuat penonton tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Juliet Romero akan bertindak begitu tegas setelah bergabung dengan komando Harvey York. Ini rumah peristirahatan. Jika Anda menggunakan senjata api langsung di sini, apakah Anda tidak takut dengan konsekuensinya? Namun, kesombongan dan ketegasan ini memadamkan selusin penjaga keamanan, dan mereka tidak berani melakukan apapun pada saat ini. Bahkan Santiago Bauer sedikit terkejut ditampar wajahnya secara tidak bermoral di wilayahnya sendiri. Ini benar-benar pengalaman seumur hidup dan unik. Rebecca Monroe melangkah maju pada saat ini dan berkata dengan lembut, "Harvey York, apakah menurutmu kami benar-benar tidak berani membunuhmu? Kamu tidak tahu harus berbuat apa." Emily Miller bahkan memblokir Sarah Asghari yang akan berbicara, dan berkata dengan dingin, "Harvey York, saya awalnya mengira Anda memiliki latar belakang dari York, keluarga di luar tembok besar. Jadi itu normal bagimu untuk menjadi sombong.
Karena kamu tidak memiliki latar belakang seperti itu. Kesombonganmu adalah kematianmu sendiri. Leon Romero mencibir. Juliet Romero. Aku memperingatkanmu. Kau mengkhianati keluarga Romero dan pergi ke kegelapan bersama Harvey York. Kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kamu langsung mengalahkan York yang bermarga sekarang. Dan kemudian pergi ke keluarga Romero untuk mengaku bersalah. Kamu masih punya kesempatan. Jika tidak, setelah beberapa saat, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta belas kasihan. Jelas. Mereka semua percaya bahwa Juliet Romero harus menjadi salah satu kartu truf Harvey York. Jika Juliet Romero dihapuskan, arogansi Harvey York mungkin akan berkurang beberapa poin. Bagaimanapun, Juliet Romero dan hampir 100 orang yang mati. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Sudah cukup untuk menjadi orang dengan kualifikasi dan kepercayaan diri rubah dan harimau. Ada jenis. Ada jenis. Santiago Bauer sadar sepenuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Alih-alih membiarkan dirinya mengaum. Senyum kejam muncul di wajahnya. Saya sudah berada di luar tembok besar selama bertahun-tahun. Saya telah melihat banyak gangster. Para bajingan juga tahu sesuatu. Bahkan putra dan putri dari 10 keluarga teratas dan 5 kuno klan sesekali datang ke kuil puncak awan kami untuk beribadah. Tapi tidak peduli seberapa arogan, main-main, atau mendominasi orang-orang ini. Mereka tidak sebodoh dirimu. Saya tidak peduli identitas apa yang Anda miliki, atau kepercayaan diri apa yang Anda miliki. Tapi saya katakan, Anda pasti akan membayar harga yang sangat mahal untuk apa yang Anda lakukan hari ini. Karena Anda menyinggung saya. Anda menyinggung kuil puncak awan. Dan Anda menyinggung Sekte Bumi Buddha. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.